Ini gila sih. Nyir orang gak percaya tahayul, Dil. Banyak orang yang bakal marah sih. Gimana? Penasaran bukan? Ya, inilah salah satu film yang saat ini sedang tayang di bioskop dan ramai diperbincangkan. Siksa Kubur, film bergenre horor karya Joko Anwar ini sepertinya sukses meraih hati pemirsa. Bayangkan, baru seminggu tayang, penontonnya sudah melampaui angka 2 juta. Wow! 2 juta? Siksa Kubur juga digadang-gadang sebagai film horor yang berbeda dari film horor kebanyakan. Topik utama yang diangkat pun tidak main-main, sebuah topik yang menurut kami sangat sensitif dan berkaitan dengan kepercayaan masing-masing orang. Karena penasaran, kami pun memutuskan menonton film ini untuk mencari jawaban atau ingin mengetahui bagaimana seorang Joko Anwar menggambarkan siksaan yang terjadi di dalam kubur, dan bagaimana ia mengakhiri adegan siksa kubur itu dalam film ini. Mengingat dari cerita yang kami pahami, siksa kubur itu akan dialami oleh orang yang sudah meninggal terus-menerus sampai hari kebangkitan nanti. Dan di video ini kami akan membahas film ini dari sudut pandang dan keyakinan kami. Silahkan siapkan kopi, cemilan, dan tonton sampai habis untuk menemukan jawaban dari pertanyaan di atas. Kredibilitas seorang Joko Anwar, sebagai penulis skenario sekaligus sutradara tentu sudah tidak diragukan lagi. Joko Anwar memang dikenal sebagai penulis dan sutradara film-film horor. Sebut saja film Pengabdi Setan, Perempuan Tanah Jahanam, dan Pintu Terlarang, semua merupakan film horor karya Joko Anwar yang sukses tayang di bioskop tanah air. Siksa Kubur disebut Joko Anwar sebagai film horor religi. Film yang penggarapannya sudah direncanakan oleh Joko Anwar kurang lebih 1 dekade ini menjadi proyek yang paling ambisius baginya. Dan terbukti, film ini sekarang menjadi bahan perbincangan bahkan perdebatan di mana-mana. Film Siksa Kubur mengisahkan seorang perempuan bernama Sita. Diceritakan ia tinggal bersama kedua orang tua dan kakaknya yang bernama Adil. Sita dan Adil kecil diperankan oleh Widuri Putri dan Muzaki Ramdan. Sedangkan yang berperan sebagai orang tua mereka adalah Happy Salma dan Fahri Albar. Sita dan Adil mengalami trauma masa kecil. Mereka menyaksikan ibu dan bapaknya tewas akibat peristiwa ledakan bom di dekat kediaman mereka. Peristiwa ledakan bom ini kemudian diketahui sebagai bom bunuh diri. Setelah peristiwa itu, Sita dan Adil tinggal dan menimba ilmu di sebuah pondok pesantren. Akan tetapi, kejadian yang menimpa kedua orang tuanya menimbulkan trauma mendalam bagi Sita. Hal ini bahkan menyebabkan ia akhirnya tidak percaya dengan ajaran agama yang ia terima, terutama tentang adanya siksa kubur. Sejak saat itu, tujuan hidup Sita hanya satu, mencari orang yang paling berdosa dan ketika orang tersebut meninggal, Sita ingin ikut masuk ke dalam kuburannya untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu hanya hayalan belaka. Gimana kalau ternyata agama itu benar? Mau mainin agama ya? Mau jadi penista agama? Kalau nggak ngerti agama, nggak usah ngomong agama. Saat dewasa, Sita bekerja menjadi suster di sebuah panti jompo, sementara Adil kakaknya berprofesi sebagai pemandi jenazah. Sita dan Adil dewasa diperankan oleh Faradina Mufti dan Reza Rahadian. Keinginan Sita untuk membuktikan bahwa siksa kubur itu tidak ada sangatlah besar, dan Adil menjadi orang yang dalam posisi tidak bisa menolak membantunya untuk mewujudkan tujuan itu. Sampai pada akhirnya Sita menemukan sosok yang dia anggap paling berdosa. Ketika orang ini meninggal, Sita pun berhasil meyakinkan Adil untuk membantunya memasuki kubur orang tersebut. Bagaimana kisah Sita dan Adil setelah itu? Benarkah Sita bisa membuktikan jika siksa kubur tersebut nyata atau tidaknya? Kalian dapat menemukan jawabannya setelah menonton film ini. Cara Joko Anwar memulai cerita di film ini terbilang cerdas dan sulit ditebak. Sangat lama bagi kami untuk menyadari jika alur cerita film ini ternyata bermula dari adegan pemberian sebuah kaset dari seorang laki-laki kepada Adil sebelum peristiwa ledakan bom. Rupanya, laki-laki inilah pelaku bom bunuh diri yang turut menyebabkan kematian orang tua Sita dan Adil. Sulit ditebak apa hubungan antara isi kaset dengan sosok laki-laki yang kemunculannya terkesan misterius sampai terjadinya peristiwa bom bunuh diri tersebut. Kami tegaskan, kalian pelan-pelan akan menyadari jawabannya setelah menonton film ini. Tekad Sita yang besar untuk membuktikan nyata tidaknya siksa kubur tentulah mendatangkan konsekuensi yang cukup mengerikan dan sangat menakutkan. Konsekuensi inilah yang akan menjadi klimaks dari film ini. Tapi, jangan berharap menemukan adegan-adegan horor mengerikan dan menakutkan sepanjang film ini.
Disinilah salah satu perbedaan Siksa Kubur dengan film horor lain bahkan yang digarap oleh Joko Anwar sebelumnya. Siksa Kubur memiliki alur cerita yang pelan namun dengan klimaks yang menurut kami bisa menimbulkan efek psikis hebat. Dan itu juga yang kami dengar dari penonton setelah keluar bioskop. Meskipun begitu, bukan berarti tidak ada sama sekali adegan mengerikan atau sangat menakutkan di film ini. Namanya juga film horor, pasti ada. Tapi menurut kami porsinya tidak banyak. Dan justru karena tidak banyak itu saat pemunculannya menimbulkan efek kejut yang terasa sampai ke ubun-ubun. Beberapa adegan yang menurut kami yang cukup untuk membuat jantung kita berdetak kencang diantaranya adalah adegan penampakan anak kecil yang bernama Ismail di dalam terowongan. Adegan Adil di kamar mayat adalah adegan menakutkan selanjutnya. Secara penampakan sebenarnya sosok dalam adegan ini biasa saja. Tapi, cara Joko Anwar mengulik adegan yang terjadi di sini benar-benar mempermainkan rasa ketakutan kita. Lalu ada adegan Ibu Ana yang diperankan Christine Hakim di dalam mesin cuci. Menyaksikan adegan ini, bagi yang gak kuat, bisa-bisa kencing di celana. Sampai saat ini kami pun masih merasakan ngilu yang teramat sangat jika mengingat kembali adegan tersebut. Dan adegan yang paling mengerikan sekaligus menakutkan adalah apa yang dialami Sita saat berada di dalam kubur di samping jenazah yang sedang mengalami penyiksaan. Adegan ini sungguh teramat sangat mengerikan dan benar-benar menimbulkan efek ketakutan yang sangat mendalam. Apalagi melihat ekspresi Sita yang begitu ketakutan. Meskipun yang tersorot hanya ekspresi wajah Sita, tapi kita pasti akan mengetahui adegan apa yang sedang terjadi di belakangnya. Adegan darah jenazah yang sedang disiksa dan mengenai muka Sita juga sungguh mengerikan. Bahkan terdengar beberapa penonton menjerit dan mengucapkan istighfar berkali-kali saat adegan ini berlangsung. Alur cerita Siksa Kubur yang dibuat pelan tapi benar-benar klimaks di bagian akhir film ini harus kami akui membuat kami merenung sedemikian besar dampak penggambaran Siksa Kubur, yang dalam film ini sebagai konsekuensi dari pembuktian Sita terhadap nyata tidaknya Siksa Kubur itu sendiri. Kondisi ini memang menjadi sangat sensitif dalam menggiring interpretasi masing-masing. Tingkat sensitivitasnya lagi-lagi mengarah kepada keyakinan ataupun kepercayaan masing-masing. Bisa saja orang akan semakin percaya dan takut, atau sebaliknya, bersikeras seperti Sita bahwa siksa kubur itu tidak nyata. Dan disinilah yang ingin kami lihat dari seorang Joko Anwar, bagaimana cara ia menggambarkan pokok cerita utama ini dengan penggambaran yang nyata, berdasarkan ajaran agama Islam, tapi dapat diterima oleh semua lapisan, bahkan orang di luar agama Islam. Sesempurna apapun alur cerita dan fakta yang ingin diangkat, tentu masih ada aja celah yang bisa menimbulkan interpretasi berbeda. Seperti misalnya cerita tentang pertanyaan-pertanyaan yang diterima mayat di dalam kubur. Dari cerita yang kami pahami, pertanyaan kepada orang yang telah meninggal di dalam kubur itu belum akan muncul selama masih ada orang di sekitar kuburan tersebut. Sementara di adegan film ini pertanyaan-pertanyaan itu terjadi bahkan saat ada manusia, dalam hal ini Sita, yang tiduran di samping jenazah. Dan bagian yang benar-benar kami tunggu jawabannya adalah bagaimana cara Joko Anwar mengakhiri adegan siksa kubur itu sendiri dalam film ini. Secara, siksa kubur tersebut akan berlangsung terus-menerus terjadi menimpa mayat sampai hari kebangkitan nanti. Sampai dengan akhir film ini, bagi kami, penggambaran bagian tadi masih menggantung. Saat adegan siksa kubur yang mengerikan itu berlangsung, kami terus bertanya-tanya, bagaimana ini akan diakhiri. Sampai pada akhirnya tiba pada bagian di mana terdengar orang mengucapkan istighfar dibarengi teriakan Sita yang mengucapkan kata tobat berkali-kali. Begitu mengerikannya adegan pada bagian ini hingga kami dan mungkin seluruh penonton di bioskop, entah sadar atau tidak, ikut mengucapkan istighfar yang teksnya juga dituliskan di layar. Dan atmosfer istighfar ini begitu dahsyat, di mana kami mendengar suara bergetar dan isak tangis dari beberapa penonton, bahkan ada yang sampai mengucap takbir. Tapi yang kami salut dari penggarapan film ini adalah ceritanya sama sekali tidak menggiring atau menggurui. Joko Anwar sepertinya sudah memikirkan jika film ini nantinya akan ditonton oleh berbagai kalangan dari keyakinan yang berbeda. Dan ia sepertinya memang mengharapkan bahwa film ini benar-benar bisa menjadi bahan perenungan. Yang tidak kalah menarik lagi dari film ini adalah penggambaran adegan siksa kubur itu sendiri. Sepanjang menonton, kami bertanya-tanya kapan adegan itu akan muncul, karena sampai 3/4 film belum ada tanda-tanda adegannya akan dimunculkan. Namun disinilah kekuatannya, Joko Anwar sepertinya sengaja meletakkan adegan siksa kubur itu pada segmen akhir film. Mengapa demikian? Ini sekedar analisa sederhana kami.
Dimunculkan di segmen akhir dan dibuat tidak terlalu banyak supaya penonton terfokus kepada pemahaman tentang wujud dari siksa kubur yang akan diterima orang yang sudah meninggal di dalam kubur nantinya. Kesimpulannya, satu kalimat untuk film ini. Bang Joko Anwar, abang telah berhasil membuat kami tobat berjamaah. Sekian dari kami. Jangan lupa like, komen, dan tentunya mensubscribe channel ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya.